Assalamualaikum teman-teman. Kita mau belajar mengenali ikan. Udangnya tadi ada sudah cair ya. Taruh bawah besi kok. Kita mau belajar mengenali ikan dan udang atau apa sajalah yang mau kita masak ya. Gini ya teman-teman, kita mau kasih tahu nih, yang namanya pempek itu sebenarnya resep itu bukanlah yang utama. Yang paling penting teman-teman itu bisa memahami karakter ikan yang akan teman-teman buat. Jadi kalau teman-teman mengantongi resep ya, tapi teman-teman tidak memahami teknik mengatasi ikan, tips trik dalam mengolahnya, resep itu bisa jadi nggak efektif. Karena resep yang bisa digunakan di A tidak akan sama dengan resep yang digunakan di B. Yang harus kita pahami itu karakter ikan. Di sini kita akan membuat ikan tanpa resep. Kita menentukan resepnya berdasarkan dari ikan itu sendiri. Ini tebak-tebakan ya. Siapa yang bisa nebak ini ikan apa, nanti bisa join hands on diskon 75% atau bisa dapat gratis kelas online mana saja selain kolaborasi. Di sini kita mau membuat pempek tanpa resep. Tapi kita memahami karakter ikan. Ya, kita memakai airnya berapa? Airnya akan kita masukkan sesuai dari karakter ikan ini. Sekarang siapkan itu kayaknya yang pink itu. Jadi kita siapkan ikan. Ikan ini 100 gram aja. Karena memang tadi sudah terlanjur dibagi 100 gram. Bener ya 100 gram? Serius? Sudah timbang? Kok banyak ya? Masukkan air. Mulai dari mau masuk berapa nih? 100 dulu. Jangan kebanyakan kayaknya. 50 dulu deh. Mixer dengan bawang putih. Kalau nggak mau nggak apa-apa ya, bawang putih. Asal jangan bawang merah, nanti nggak nyambung aja. Mixer kecepatan rendah. Oh, ketinggian. Di sini kita belajar memahami karakter ikan. Yuk. Wow, ikannya bagus. Masya Allah. Stop. Duh, ikan ini bagus banget. Coba dilihat, lihat nih. Ih, bayangin aja, belum pakai garam aja udah sekencang ini. Ini 100 gram ikan, kita masukkan 50 ml air es. Tandanya kalau 1 kilo 500 ya. Lalu kita masukkan 1 sendok teh garam atau 5 gram. Ini sudah 5 gram. 6, ya nggak apa-apa lah 6. Beda dikit, masukinlah seluruhnya. Gak apa-apa kalau beda dikit. Asal jangan beda banyak ya. Misalnya diminta 5 gram masuk 50. Jangan itu. Boleh kaldu? Waalaikumsalam Mbak. Kita di sini belajar memahami karakter ikan. Jadi ikan itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang mampu menyerap air banyak, ada yang tidak mampu menyerap air banyak. Jadi sini kita belajar memahami bahwa pempek itu bukan soal resep loh. Tetap. Makanya orang zaman dulu tuh nggak pakai resep, tapi mereka pakai feeling. Nah, masalahnya orang zaman sekarang itu sulit untuk merasakan feelingnya. Jadi di sini pertama ya, kita lihat ikannya nih berair atau enggak. Kita lihat ikan berair atau enggak tuh dengan cara kita masukkan air dulu. Airnya itu sekitar 50% dari berat ikannya untuk ngetes. Ternyata ini bisa masuk air lagi loh. Coba tambahin air lagi sekitar 10 ml. Jadi ini kan kita tadi 100 gram ikan, kita masukkan 50% nih air. Ternyata ikannya kenceng banget. Itu menandakan ikannya seger.
Tapi kalau teman-teman masukkan air 50% dari berat ikan ternyata encer lembek, itu tandanya ikannya kurang seger. Ya, mixer lagi. Lalu kita tambahkan lagi garam. Wow, ikannya bagus banget, Masya Allah. Stop. Ini ikannya keren banget. Padahal kita udah sedia rumput laut. Nih tunjukin. Ini rumput laut. Padahal kami udah jaga-jaga loh pakai rumput laut. Soalnya ikannya tadi kami biarin lama-lama sampai cair. Biasanya ikan kalau dibiarin lama sampai cair dia jelek. Tapi ini Masya Allah. Taruh dulu. Ini ikannya seger sih. Makanya dia bagus banget. Lupa siap ini ya tisu. Bagus banget ya. Ini padahal ini airnya 60%. Jadi melebihi dari perkiraan kita tadi. Untuk mengetes apakah ikan itu bagus atau enggak, masukkan air sebanyak 50% dari total berat ikan. Kalau dia encer, tandanya ikannya lembek. Kalau dia kenceng, tandanya ikannya bagus dan masih bisa ditambah air. Ciri-ciri kenceng dia masih lengket di kaki mixer seperti ini. Coba dirapiin dulu. Seperti itu ya. Tahan, pegang ini, pegang balik seperti ini nih, balik nggak tumpah ya. Nah, ini ciri-ciri bagus itu, dibalik nggak tumpah. Perlu nggak tambah air? Kalau mau buat pempek mumer, bisa ditambah air loh. Ikan ini bisa kita tambah air sampai 1000. Kalau ikannya 1000 gram, dia bisa sampai 1000 mili. Itu kalau ikannya hidup seger banget ya. Baru turun dari laut kupas giling bisa. Tapi kalau dia nginep dulu itu paling banter lah 800 mili untuk 1 kilogram. Kalau ini 100 gram kita kasih 60 mili. Udahlah, udah cukup ya. Nanti kalau kebanyakan jadinya pempek ekonomis. Kita mau buat pempek premium nih. Udah, ini bagus banget, bisa kita tambahkan tapioka. Udah garam udah? Perlu nggak ditambah telur, minyak dan lain-lain seperti ini ya teman-teman. Perbedaan ikan ya, adonan ikan yang ditambah telur dengan enggak itu. Satu, yang ditambah telur akan lebih mengembang besar. Yang tidak ditambah telur, dia biasanya biasa-biasa aja bentuknya. Ini ada teman yang curhat, Mbak, aku tuh sudah masuk kelas Mbak ya, kan ada telur tuh, nggak aku masukin Mbak. Terus pempekku nih kecil, kenapa ya? Padahal beratnya udah segini. Nah iya, aku bilang itulah jawabannya. Ketika dengan berat 25 gram atau 30 gram teman-teman tidak menambahkan telur, maka ukuran pempek itu ya akan segitu-gitu aja, nampak kecil. Apalagi kalau sudah teman-teman kipas sampai kering, bolak-balik, dibekuin, di vakum press, udah menciut dia. Tapi kalau teman-teman tambahkan telur sesuai dengan resep, dia akan sedikit lebih mengembang dan beratnya pun akan bertambah. Seperti ini deh, bolu. Ada kan bolu kojo yang padat itu, ya kan? Ada bolu kojo yang mengembang. Perbedaan itu kadang sepele. Yang satunya aduk-aduk gitu aja, yang satunya pakai telur, atau yang satunya pakai soda. Makanya beda kan ukurannya. Nah seperti itu juga pempek. Pempek itu sama sebenarnya dengan kue. Bedanya kue itu manis, pempek itu gurih. Itu aja bedanya. Terus yang pasti bahan ya. Nah jadi kalau minyak, kenapa kita perlu tambahkan minyak atau enggak? Perlu diketahui pempek ini mudah basi ya teman-teman. Sementara minyak adalah pengawet alami. Coba deh kalau teman-teman gak percaya kalau minyak itu pengawet alami, ceburin deh adonan ini ke minyak. Sampai besok dia gak akan bau. Nah itu salah satu buktinya ya. Tapi coba adonan ini Mbak taruh di meja, biarin aja sampai besok. Kalau udah nggak berteman kan tikus dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman masukkan ke minyak, dia nggak bau. Tapi nggak juga bisa kita makan ya, nggak enak aja udah terendam minyak kan. Sekarang kita mau buat apa nih? Kita mau buat pempek keriting atau pempek telur. Udah jadilah. Nah ini adonannya ya, bagus banget ya, keset banget.
Kita buat pempek keriting. Ada kantong plastik segitiga? Coba kita buat pempek keriting aja lah. Sama cetakan pempek keriting. Sekalian sama tukang pempeknya bawa ke sini ya. Tukang pempeknya. Nanti kita panggil tukang pempek dulu. Sambil menunggu tukang pempeknya datang. Terus cetakan pempek keriting kita off dulu ya. Nanti kan sekitar 5 menit lagi kita mulai lagi live-nya. Tadi udah dapat belum poinnya teman-teman? Kita sedang belajar mengenali di sini kita sagunya sama dengan air. Di sini kita sama dengan air. Jadi di sini kita tidak belajar resep, tapi kita belajar mengenali karakter ikan. Kita mengenali bagaimana ikan itu menyerap air. Ketika kita melihat atau mempraktekkan dengan ikan yang baru, kita coba masukkan air 50% dari berat ikan. Misalnya ikannya 1 kilo, kita tes dulu dengan 500 ml. Kita mixer, kita lihat nih encer enggak. Aduh, kalau dia encer tandanya ikannya berair. Kalau ikannya sangat berair berarti kita sebaiknya ya mengurangi air. Tapi karena sudah terlanjur, kita tambahkan garam dulu. Karena garam itu fungsinya sebagai pengental. Setelah kita tambahkan garam, dia kental, tandanya dia bagus. Tapi ketika kita tambahkan garam, jelek, berarti harus kita perbaiki. Memperbaiki adonan yang jelek itu mudah teman-teman, mudah banget. Banyak sekali peserta yang berhasil asalkan mengikuti arahan dengan benar. 1, untuk memperbaiki adonan rusak. Yang pasti ya, ini nggak cocok untuk pedagang, tambahkan ikan. Ini nggak cocok kan untuk pedagang, nanti mereka nanti modalnya berapa dong. Tapi sangat cocok untuk dimakan sendiri. Kedua, tambahkan ekstrak rumput laut merah atau pati kentang sebagai pengental adonan. Ya. Ketiga, tambahkan biang. Nah, itu 3 cara untuk memperbaiki adonan ikan yang rusak untuk dibuat pempek rebus. Untuk adaan gimana? Adaan beda lagi. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya.